Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster, dan ini dia alur cerita yang udah kalian tunggu-tunggu. Jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Di awal cerita, Luo Yan yang bertanya kepada Chu Zhou mengenai Magic Core yang ada di tangannya. Apakah Chu Zhao membunuh sendiri seekor monster tingkat 3 itu? Chu Zhao pun mengatakan bahwa, dirinya tidak menyangka bisa bertemu mereka di sini. Chu Zhao pun bertanya apakah mereka tidak memilih untuk mundur. Orang tua kita semua adalah prajurit. Mereka sedang bertempur melawan gelombang bis di sini. Sebagai anak-anak mereka, mengapa kita harus lari sendiri? Lalu di saat itu, Luo Yan pun kaget dan meminta mereka untuk menghindar. Karena sebuah tank datang ke tengah-tengah mereka. Lalu di saat itu, Chu Zhao yang menyadari sebuah tank sedang mengarah kepadanya. Seketika mencabut pedangnya dari sarungnya dan mulai mengaktifkan teknik bekunya. Dan seketika mengayunkan pedangnya hingga membelah tank ini menjadi dua bagian. Lalu tak berselang lama, sang pelempar tank ke arah mereka pun muncul. Cai Shaoling pun kaget melihatnya dan mengatakan bahwa itu sepertinya monster itu kelas Overlord. Yang pertama menerobos keluar dari alam rahasia. Cai Shaoling pun bertanya-tanya mengapa dia bisa sampai ke baris belakang. Namun Chu Zhao meminta mereka untuk tidak panik. Itu bukan Overlord kelas. Ukuran tubuh dan auranya berbeda, kemudian monster itu melepaskan tinjunya ke arah mereka. Mereka pun seketika terdiam dan tidak bisa menghindarinya. Chu Zhao yang menyaksikan tinju ini menilai bahwa, ini situasi yang gawat. Namun di saat yang sama, sebuah laser pun dilepaskan dan mengarah ke monster tersebut. Hingga monster ini mengerang kesakitan dan tinjunya pun tidak jadi diarahkan. Dan ternyata laser itu berasal dari Yi He. Monster yang kesal pun seketika mencoba untuk menangkap Yi He. Namun Yi He dengan mudah memblokir serangan itu. Dan kini Yi He berdiri di atas kepala monster tersebut. Yi He pun menyebut bahwa sekarang adalah waktunya untuk perawatan mulut. Dengan cepat Yi He membuka paksa mulut dari monster ini. Yi He pun menyebut bahwa mulut ini sangat kotor. Yi He pun bertanya-tanya berapa banyak orang yang sudah dimakannya. Dengan ini dirinya harus memandikan monster ini dengan bersih. Dan kembali Yi He bersiap melepaskan Atomic Breath. Dan seketika serangan ini masuk ke dalam tubuh monster ini. Luo Yan yang menyaksikan hal ini mengatakan, mumpung para monster sedang bertarung satu sama lain. Luo Yan mengajak mereka semua untuk segera mundur dari sini. Namun Chu Zhao meminta mereka semua untuk tidak panik. Itu adalah Yi He. Luo Yan pun tidak percaya ini dan kembali menanyakan, apakah monster kecil di mulut itu adalah Yi He. Chu Zhao pun membenarkan hal tersebut. Dengan Yi He di sini mungkin kota Ancheng bisa selamat dari bencana ini. Lalu Yi He mengatakan kepada Chu Zhao bahwa dirinya akan menyerahkan tempat ini pada Chu Zhao. Dirinya akan pergi mendukung tempat lain. Dan seketika Yi He pergi. Lalu Yi He pun kini melayang di udara dan memperhatikan sekitar. Yi He pun mulai mencari di mana kumpulan monster terbanyak. Dan tak berselang lama Yi He menemukan lokasi mereka. Kemudian saat ini, para tentara sedang berusaha melawan seekor monster yang menyerupai seekor gajah. Mereka pun menyerang monster itu menggunakan senjata api, namun tak berefek sama sekali. Menyadari senjata tidak ada gunanya, seseorang menyarankan untuk melawan monster ini menggunakan bayonet. Kemudian semua prajurit membuang senjata apinya dan menarik bayonetnya. Hingga semua prajurit mulai berlari ke arah monster tersebut. Namun pada akhirnya para tentara tidak berdaya dan berakhir mati di tanduk monster itu. Hingga monster ini terus melangkah maju masuk ke pusat kota dengan menginjak-injak mayat para tentara. Tentara yang lain pun memberitahu komandannya untuk cepat mundur. Mereka tidak bisa bertahan di sini lagi, mereka hanya prajurit biasa, dan mereka tidak bisa melawan monster-monster ini. Namun sang komandan meminta mereka untuk terus bertahan. Komandan pun menegaskan bahwa mereka adalah prajurit, sekalipun harus mati, mereka tetap harus bertahan sampai para martial art datang. Lalu di saat itu sebuah energi yang menyerupai roh pun datang. Para tentara pun bertanya-tanya, apakah ini? Apakah jangan-jangan para martial art sudah datang? Energi ini pun seketika mulai menyerang monster gajah itu. Hingga pada akhirnya Atomic Breath Yi He menembus kepala monster gajah. Dan membuatnya tumbang dengan satu kali serangan.
Lalu monster lain yang melihat kedatangan Yi He pun mulai menargetkannya. Yi He pun segera mengaktifkan Nuclear Light Battle Foam Activate, dan maju bagaikan roket hingga membentur permukaan tanah di mana para monster berkumpul, hingga memicu sebuah ledakan besar. Kemudian berpindah ke zona perang lainnya. Para prajurit yang masih berjuang pun pada akhirnya kewalahan, melihat gelombang monster semakin banyak yang datang. Namun salah seorang kaget melihat gelombang monster ini seketika mundur. Dia pun bertanya-tanya, bahwa rasanya seperti mereka ingin pergi ke tempat lain. Lalu salah seorang menyebut bahwa berdasarkan informasi yang masuk, itu karena Yi He, dia adalah juara Anceng Yi He, dia telah bergabung ke medan perang. Para monster dari berbagai tempat tampaknya pergi mengepung Yi He. Pria itu pun mengatakan bahwa, itu tidak bisa dibiarkan, mereka tidak boleh membiarkan Yi He mati di tangan gelombang monster seperti para martial art lainnya. Dengan ini pria itu mengajak mereka untuk pergi membantu Yi He. Dia masih anak-anak. Dia adalah harapan kota Anceng. Dengan ini mereka akan pergi untuk menyerang gelombang monster itu dan melindungi sang juara. Kemudian saat ini, Yi He sedang mengamuk di medan perang lainnya. Dengan melepaskan atomic breath ke segala arah, hingga menjatuhkan banyak monster dan Yi He pun terus melanjutkan serangannya. Prajurit lain pun mulai berkumpul di area tersebut, dan mengatakan kepada semua prajurit, untuk berhati-hati. Ada monster overload kelas mengincar Yi He, dan mereka harus melindungi Yi He. Para prajurit menekankan kalau membunuh juara kota Anceng, para monster harus melewati mayat mereka terlebih dahulu. Lalu di medan perang lain, para prajurit kini mulai bersemangat, mendengar Yi He telah menjatuhkan banyak monster dan menarik perhatian gelombang monster. Mereka pun menyerukan bahwa umat manusia pasti menang. Mereka para monster akan pergi ke neraka. Para prajurit pun akan terus bertahan hingga para pahlawan mereka datang ke area ini. Selain itu seorang prajurit meminta para veteran untuk tidak bikin malu di depan para junior, masak para veteran bahkan kalah sama anak SMA. Para prajurit lain meminta mereka untuk tidak menunggu si pahlawan datang, dan melihat markas mereka hancur. Mereka harus mengusir semua monster ini tanpa ampun. Kemudian berpindah di tempat area pintu masuk alam rahasia. Gelombang monster pun terus berdatangan dari balik portal. Dan Huang Qing sendiri telah mengaktifkan tekniknya untuk membuat dinding pertahanan. Menurut Huang Qing, Earth Vein Divine Wall hanya bisa menahan sebagian monster. Jika ingin mengakhiri gelombang monster ini sepenuhnya, mereka harus melenyapkan sang Overlord Class. Lalu tiba-tiba di saat itu, seekor monster mencoba melewati penghalang ini dengan memanjatnya, serta menyerang langsung ke arah Huang Qing. Huang Qing pun segera merespon ini dan bersiap melepaskan teknik serangannya. Dan saat monster itu mendekat, Huang Qing segera melepaskan tekniknya hingga menghancurkan kepala monster tersebut. Namun di saat itu, Huang Qing dikagetkan dengan sesuatu yang datang. Dan kemudian sesosok monster yang sangat besar telah keluar dari gerbang alam rahasia. Huang Qing pun mengetahui siapa monster ini. Dia adalah Submerged Mountain Giant Crocodile tingkat 4, Royal Class Lord. Ini adalah tunggangan dari Blood Eye Black AP. Tunggangan si Overlord Class sudah turun tangan. Sepertinya Black AP itu tidak bisa diam lagi. Huang Qing pun seketika turun ke penghalangnya. Dan seketika mengaktifkan sebuah teknik dengan nama Genetic Mountain Rock Tsunami. Dan serangan ini pun seketika mengarah langsung kepada Giant Crocodile. Melihat serangan ini, Giant Crocodile pun seketika mengaktifkan skill Black Hole. Dan menghisap semua serangan ini. Huang Qing yang menyelinap di antara bangunan pun bertanya, mengapa dirinya menggunakan serangan elemen tanah yang Giant Crocodile kuasai. Itu semua agar dirinya bisa mendekati Giant Crocodile. Segera Huang Qing bergerak dan melompat ke arah Giant Crocodile. Di saat jarak sudah sangat dekat, Huang Qing melepaskan suang-suang martial art. Teknik Mountain Verging Force. Dan serangan ini ternyata efektif melukai Giant Crocodile. Giant Crocodile yang marah pun kini melepaskan serangannya, berupa tombak bumi yang membuat area sekitar bergetar dan memporak-porandakan area itu. Huang Qing yang melihat skala serangan ini berasa beruntung. Karena sudah lebih dulu mendapatkan informasi tentang Submerged Mountain Giant Crocodile. Dan segera menjauhkan para prajurit. Jika tidak, entah berapa banyak korban yang akan jatuh. Huang Qing pun menekankan jika seluruh tubuh Giant Crocodile masuk ke kota Anceng. Mungkin dirinya masih akan sedikit gentar. Tapi kalau hanya kepala Giant Crocodile yang muncul, Giant Crocodile cuma seperti domba yang menunggu disembelih.
Kembali Huang Qing mengaktifkan tekniknya, dan seketika menyerang Giant Crocodile dengan kecepatan penuh. Melihat Huang Qing terus menyerangnya, Giant Crocodile pun pada akhirnya menumbuhkan duri-duri besar di tubuhnya untuk melindungi diri. Huang Qing yang melihat hal ini menyebut bahwa sebagai King berelemen tanah, tidak heran dia bisa menumbuhkan paku batu dari tubuhnya sendiri. Dan tanpa Huang Qing sadari, bahwa Black Ape sedang mengintainya. Dan di saat itu Huang Qing sadar ada sebuah penyergapan. Kemudian Black Ape berhasil mencengkram kepala Huang Qing. Black Ape pun bertanya, apa yang Huang Qing lakukan pada tunggangan kecilnya. Huang Qing sendiri tidak menyangka Blood Eye Black Ape bersembunyi di kerucut kanan. Black Ape pun menegaskan bahwa, dengan ini biarkan dirinya meremukkan kepalamu sekarang, agar kau tahu, berapa tak berartinya manusia di hadapannya. Dan seketika Black Ape melempar Huang Qing ke permukaan tanah dengan sangat kuat. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah, Mimin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.